Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Binta Laksono. Dengan saya Asti Anjania Putri. Dengan saya Reta Devitri. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beoringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perula dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara muslim dari Maghribi, Ibnu Battutah, sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan umpeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Koilin, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat pengiriman penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangannya zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah Sultan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Mailikul Saleh tahun 1267 hingga 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Mailikul Zahir tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 kurang lebih hingga 1345. Keempat, Sultan Malik Az-Zahir tidak diketahui kapan mulainya hingga 1346. Kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada tahun 1346 hingga 1383. 6. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 hingga 1405. Ketujuh, Sultan Nahrasyah tahun 1405 hingga 1412. Kedelapan, Sultan Saleh
ad-Din dimulai pada tahun 1402 hingga tidak diketahui kapan berakhirnya. 9. Abu Zaid Malik Az-Zahir, tidak diketahui kapan mulainya hingga 1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dimulai dari tahun 1455 hingga 1477. 11. Sultan Zain al-Abidin, dimulai pada tahun 1477 hingga 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, dimulai pada tahun 1501 hingga 1513. Dan yang terakhir, ke-13, Sultan Zain al-Abidin, yang memerintah pada tahun 1513 hingga 1524. Periode pemerintahan rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Struktur pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan qadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Merah Siluh bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama, memerintah tahun 1285 hingga 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia atau Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahnya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir tahun 1297 hingga 1326. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar Trasisto. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan duhrim atau dirham. Kehidupan sosial budaya. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang satu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Sebagian besar awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurraf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya.
Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atau atas pemerintahan dari Sultan Malaka. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. B. Kerajaan Aceh. Diketahui Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dialami Kerajaan Aceh tidak lepas dari letaknya strategis, yakni berada dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Kerajaan Aceh merupakan hasil penyatuan dari dua kerajaan kecil, yaitu Lamuri dan Aceh Darul Kamal, yang awalnya tidak pernah rukun serta selalu bermusuhan. Pada akhir abad ke-15, pusat kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam atau sekarang Kuta Alam karena adanya serangan dari PDA. Sejak itu Lamuri lebih dikenal sebagai Kerajaan Mahkota Alam mengikuti nama ibu kotanya, dan terjadilah perang antara dua kerajaan itu. Semenjak itu dua kerajaan yang disatukan tersebut diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam dan pusat kerajaannya Banda Aceh Darussalam. Sultan Ali Mughayat Shah menjadi raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam dan memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat Shah, Kerajaan Aceh berhasil melakukan perluasan wilayah ke beberapa daerah, di antara lain Daya dan Pasai. Selain itu, kerajaan ini juga melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis di Malaka serta Kerajaan Aruh. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaannya pada permulaan abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh memajukan di beberapa bidang, antara lain perdagangan. Di bidang perdagangan, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan Kerajaan Aceh itu terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain menyebabkan keruntuhan Kerajaan Aceh adalah semakin menguatkan kekuasaan Belanda di Sumatera dan Melaka. Pada pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda juga terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang tersebut adalah Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 sebagai upaya ancaman diplomatik yang dipelancarkannya gagal membuat menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Selanjutnya, Kesultanan Demak. C. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama kali di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Pertama, kehidupan ekonomi. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut.
Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, dan Cirebon. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Berasas Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. 2. Kehidupan politik. Secara politik, kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Raja-raja kerajaan Demak. 1. Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, Arya Penangsang. Peninggalan kerajaan Demak: Pintu Beledek, Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga. Dan kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo. D. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan di Indonesia yang bercorak agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang memiliki 2 orang bersaudara. 2 kerajaan ini bersatu saat pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapararisi Kalona. Kerajaan ini bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyat kerajaan pun tidak memihak siapapun. Meski begitu, mereka memiliki 2 orang raja yang sama-sama berkuasa di wilayah masing-masing. Pada akhir abad ke-16, Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Goa Talo dan sebagai pertanda bahwa kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Agama Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat kerajaan akhirnya beragama Islam. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo adalah masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, adalah Raja Goa ke-16 sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada saat berada di bawah pimpinan beliau. Sultan Hasanuddin memiliki julukan yang terkenal, yakni ayam jantan dari timur, yang tidak mudah terpengaruh oleh orang asing. Ia menentang keras kehadiran VCO saat menguasai sebagian kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Goa Talo menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah dunia untuk berdagang. Kerajaan ini bersifat maritim. Selain karena letaknya sangat strategis dengan laut, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kerajaan Goa Talo mulai runtuh saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan tersebut dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tetapi penjajah semakin menambah pasukan dan membuat kubu kerajaan Goa terdesak. Akhirnya, pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya
dan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya yang tentu saja merugikan kerajaan Goa. Pertempuran pasca perjanjian pun tetap terjadi saat VOC kembali meminta pasukan tambahan dan akhirnya merobohkan benteng kekuasaan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Kerajaan Makassar kemudian mengalami transisi kepemimpinan. Kemudian saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Indonesia. Bukti fisik sejarah yang dapat ditemui hingga saat ini adalah Istana Bela Lompoa yang merupakan tempat hunian Raja Goa dan terletak di kota Sungaminisa. Saat ini, Bela Lompoa menjadi situs budaya. Yang kedua, Istana Tamalate. Ketiga, Masjid Katangka yang juga saat ini disebut Masjid Al-Hilal yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Keempat, yakni Benteng Somba Opu yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Kelima, yakni Benteng Front Robert Trump yang menjadi bekas markas pasukan Katak Kerajaan Guatalo. Tetapi setelah perjanjian Bongaya, benteng ini menjadi milik Belanda.